sahabat sehat semuanya. Selamat datang di channel Rahasia Sehat Lansia. Channel tempat kita membahas berbagai tips dan rahasia kesehatan yang terbukti secara medis untuk menjaga tubuh tetap kuat, bugar, dan bahagia meski usia sudah di atas 60 tahun. Saya, Dr. Rani Prameswari, dokter spesialis gizi klinik dengan pengalaman lebih dari 25 tahun menangani kesehatan lansia. Mulai dari kolesterol tinggi, asam urat, tekanan darah tidak stabil, sampai masalah metabolisme dan energi tubuh yang mulai menurun. Dan di video kali ini saya ingin membongkar sebuah rahasia besar yang jarang dibicarakan oleh industri obat dan suplemen mahal. Bahwa sesungguhnya Anda tidak butuh obat mahal untuk menurunkan kolesterol dan asam urat. Cukup dengan 9 camilan murah ini yang bisa Anda temukan di dapur atau pasar tradisional. Hasilnya bisa benar-benar mengubah hidup Anda. Ya, cukup 9 camilan sederhana ini, Bapak dan Ibu lansia bisa menurunkan kolesterol jahat LDL secara alami, mengontrol kadar asam urat tanpa obat, dan memperbaiki metabolisme tubuh yang sering melambat di usia lanjut. Saya tahu betul banyak dari Bapak Ibu lansia yang sering mengeluh. Dok, saya capek, semua makanan dilarang, mau makan enak sedikit langsung dibilang berbahaya. Padahal makan seharusnya bukan pantangan, tapi penyembuhan. Dan itulah yang akan saya tunjukkan hari ini, cara makan yang tidak menyiksa tapi justru menyembuhkan. Saya juga akan berbagi hasil nyata dari pasien-pasien saya di klinik. Pak Bambang, 65 tahun, kolesterol turun dari 280 ke 200 hanya dalam 2 bulan. Pak Hendra, 67 tahun, kolesterol turun 40 poin tanpa obat. Pak Imam, 65 tahun, asam urat dari 10 jadi 6,5 berkat pola makan sederhana. Jadi, pastikan Anda tonton sampai selesai. Karena di bagian akhir nanti, saya akan bocorkan cara paling aman mengkombinasikan camilan-camilan ini agar hasilnya maksimal tanpa bikin gula darah naik loh. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan bagikan video ini ke teman atau keluarga Anda yang ingin tetap sehat, kuat, dan bebas pantangan di usia 60-an. Oke, sahabat sehat, sekarang kita masuk ke bagian paling ditunggu-tunggu, yaitu 9 camilan murah meriah yang bisa membantu menurunkan kolesterol, menstabilkan asam urat, dan menjaga kesehatan lansia tanpa pantangan berlebihan. Saya akan jelaskan satu persatu. Apa manfaatnya, kenapa efektif, dan bagaimana cara konsumsinya yang aman untuk usia di atas 50 tahun. Nah, kacang almond si penurun kolesterol alami. Banyak orang takut makan kacang karena katanya bisa bikin kolesterol naik. Padahal almond justru termasuk lemak baik yang bisa menyapu kolesterol jahat dari pembuluh darah. Di dalam almond terdapat asam lemak tak jenuh muntingal, vitamin E, dan serat larut yang membantu menurunkan kolesterol secara alami. Berdasarkan studi di American Journal of Clinical Nutrition, konsumsi almond 30 gram per hari bisa menurunkan LDL hingga 10 hingga 12%. Untuk lansia, cukup segenggam kecil setiap sore. Jangan digoreng, cukup disangrai ringan. Tips dari saya, nikmati almond sebagai pengganti keripik atau gorengan sore. Rasanya tetap gurih, tapi jauh lebih sehat. Nah, yang ini satu lagi sering diremehkan, edamame atau kedelai muda. Punya kandungan isoflavon dan protein nabati yang tinggi yang sangat baik untuk menekan kadar asam urat dan kolesterol. Kenapa?
Karena protein hewani sering memicu pembentukan purin atau zat penyebab asam urat, sedangkan protein nabati dari edamame tidak menghasilkan purin berlebihan. Berdasarkan riset di Harvard Health, edamame terbukti menurunkan kolesterol total hingga 8% bila dikonsumsi rutin 3-4 kali seminggu. Tips dari saya, rebus edamame 10 menit, beri sedikit garam laut, nikmati saat nonton TV sore. Murah, enak, dan penuh manfaat. Nah, pisang kepok penyeimbang asam urat dan energi lansia. Banyak lansia yang cepat lemas atau sering kram kaki. Padahal tubuhnya kekurangan kalium, mineral penting untuk menyeimbangkan tekanan darah dan kadar asam urat. Pisang kepok kaya kalium, vitamin B6, dan serat. Selain membantu menurunkan tekanan darah, pisang juga menetralkan asam dalam darah. Berdasarkan data WHO, konsumsi pisang 1 hingga 2 buah per hari dapat membantu menstabilkan kadar asam urat dan mengontrol tekanan darah pada lansia. Tips dari saya, pilih pisang kepok yang matang alami, bukan yang digoreng. Boleh dikukus atau dimakan langsung dengan segelas air hangat. Nah, sahabat sehat, yang ini banyak yang belum tahu. Bengkuang, si pendingin tubuh dan anti-inflamasi. Bengkuang bukan hanya segar, tapi juga punya efek anti-inflamasi dan detoksifikasi alami. Zat inulin di dalamnya membantu mengontrol gula darah dan memperbaiki sistem pencernaan lansia yang sering lambat di usia lanjut. Berdasarkan penelitian Universitas Airlangga, bengkuang mampu menurunkan reaksi peradangan akibat kadar asam urat tinggi. Tips dari saya, makan bengkuang mentah sebagai camilan pagi atau siang, boleh ditambah sedikit perasan lemon agar lebih segar. Nah, sahabat sehat, yang ini banyak juga yang masih sangkal. Kurma, stabilkan gula dan energi tubuh lansia. Banyak yang takut makan kurma karena katanya manis. Padahal manisnya kurma berasal dari fruktosa alami, bukan gula buatan. Kurma mengandung serat tinggi, kalium dan magnesium yang membantu menurunkan kolesterol dan menjaga energi tubuh lansia agar tidak mudah lelah. Berdasarkan studi di Journal of Nutritional Science, konsumsi 2-3 butir kurma setiap hari dapat memperbaiki profil lipid darah atau kolesterol baik naik, kolesterol jahat turun. Merangkum jaga kesehatan anti tua dengan makanan mudah ditemui dan pasti harganya aman di kantong. 6. Jagung rebus, penurun trigliserida dan kolesterol. Jagung sering dianggap makanan sederhana, tapi jagung kaya fitosterol yang membantu menekan penyerapan kolesterol jahat di usus. Penelitian di Jepang menunjukkan konsumsi jagung rebus 3 kali seminggu menurunkan trigliserida hingga 15%. Jagung juga tinggi serat, rendah lemak, dan mengenyangkan tanpa menambah berat badan. Tips saya, nikmati jagung rebus hangat tanpa mentega atau garam berlebih. Cocok dijadikan sarapan ringan lansia yang sulit makan berat. 7. Ubi cilembu, sumber energi dan penjaga metabolisme. Ubi cilembu mengandung beta-karoten, vitamin C, dan serat larut tinggi. Selain menjaga daya tahan tubuh, kandungan antioksidannya mampu menetralkan radikal bebas yang merusak pembuluh darah. Ubi juga punya indeks glikemik sedang, aman untuk penderita diabetes ringan asal dikonsumsi secukupnya. Tips saya, panggang ubi cilembu, jangan goreng. Makan setengah potong saat sore bisa membuat perut kenyang dan gula darah stabil. 8. Kacang hijau. Perbaiki pencernaan dan turunkan kolesterol. Kacang hijau kaya serat larut dan protein nabati. Seratnya membantu menurunkan kolesterol, sementara protein nabatinya memperbaiki metabolisme dan daya tahan tubuh.
Dalam Nutrition Research Journal, konsumsi bubur kacang hijau 3 kali seminggu terbukti menurunkan kolesterol total hingga 10%. Tips saya, rebus kacang hijau tanpa santan berlebihan. Bisa jadi cemilan sehat di pagi atau malam hari. 9. Timun, pembersih alami dan pencegah stroke lansia. Timun adalah camilan penutup yang perfect. Mengandung air 95%, timun membantu mengeluarkan asam urat berlebih melalui urin. Penelitian di Journal of Food Biochemistry menunjukkan bahwa konsumsi timun rutin bisa menurunkan tekanan darah dan resiko stroke pada lansia hingga 20%. Tips saya, makan 3 hingga 4 potong timun mentah setiap hari, atau jadikan jus tanpa gula. Rasanya ringan, tapi efeknya besar untuk ginjal dan pembuluh darah. Jadi sahabat sehat, dari 9 camilan tadi, Anda tidak perlu mencari yang mahal atau langka. Semua mudah ditemukan di pasar, murah, dan aman dikonsumsi setiap hari. Yang penting adalah konsistensi dan cara penyajian yang tepat. Tidak digoreng, tidak diberi gula atau garam berlebih. Cukup alami, sederhana, dan rutin. Maka hasilnya akan mengejutkan. Karena ingat, makanan bukan musuh Anda, tapi justru obat terbaik bila dipilih dengan bijak. Sekarang sahabat sehat, kita masuk ke bagian yang paling sering bikin bingung banyak orang, yaitu mitos versus fakta seputar kolesterol dan asam urat. Banyak pasien saya yang sudah berusaha menjaga makan, tapi tetap saja kolesterol dan asam uratnya tinggi. Ternyata penyebabnya bukan hanya dari makanan, tapi juga dari mitos yang salah kaprah. Mari kita luruskan bersama supaya tidak salah langkah lagi. Mitos pertama, makan telur bikin kolesterol langsung naik. Ini salah satu mitos yang paling populer dan paling sering membuat lansia takut makan telur. Padahal faktanya tidak sesederhana itu. Fakta medis, kolesterol dalam makanan tidak selalu berbanding lurus dengan kolesterol dalam darah. Tubuh kita punya sistem pengatur alami. Saat kita makan makanan tinggi kolesterol seperti telur, hati akan menyesuaikan dengan mengurangi produksi kolesterol internal. Penelitian dari Harvard T.H. Chan School of Public Health menunjukkan konsumsi 1 butir telur sehari tidak meningkatkan resiko penyakit jantung atau kolesterol tinggi pada orang sehat, bahkan pada usia lanjut. Jadi, pesan saya, telur justru sumber protein dan kolin yang baik untuk otak lansia. Yang berbahaya bukan telurnya, tapi cara memasaknya. Telur rebus atau telur kukus aman. Tapi kalau digoreng pakai minyak berulang-ulang, nah itu yang bisa memicu kolesterol jahat naik. Mitos kedua, asam urat hanya disebabkan oleh daging. Ini juga salah satu kesalahpahaman yang paling sering saya dengar di ruang praktik. Banyak lansia yang langsung berhenti makan daging total, padahal tubuh tetap butuh protein. Fakta medis, asam urat memang berasal dari purin, dan purin ada di banyak makanan, bukan hanya daging, tapi juga jeroan, makanan laut, dan bahkan sayur tertentu seperti bayam atau kangkung. Masalahnya bukan pada satu makanan tertentu, tapi melainkan pada keseimbangan dan kemampuan tubuh membuang purin. Jika ginjal tidak optimal, purin akan menumpuk dan jadi kristal asam urat. Jadi yang penting bukan hanya menghindari daging, tapi juga meningkatkan fungsi ginjal lewat hidrasi cukup dan konsumsi makanan tinggi serat seperti timun, bengkoang, dan kacang hijau. Yang tadi sudah kita bahas di segmen sebelumnya. Tips saya, boleh makan daging, tapi batasi porsinya. Fokuslah pada cara hidup sehat menyeluruh, bukan pantangan ekstrim yang membuat stres. Bonus mitos, kalau sudah minum obat kolesterol tidak perlu jaga makan. Nah, ini juga penting banget untuk diluruskan. Banyak yang berpikir, saya kan sudah minum obat dari dokter,
jadi boleh makan apa saja. Padahal itu berbahaya sekali. Faktanya, obat kolesterol memang membantu menekan produksi kolesterol jahat. Tapi kalau pola makan tetap buruk, efek obatnya tidak akan bertahan lama. Selain itu, obat hanya mengatasi gejala, bukan akar masalahnya. Sedangkan makanan alami seperti almond, jagung, dan kacang hijau bekerja memperbaiki sistem tubuh dari dalam, membantu hati dan pembuluh darah bekerja lebih baik. Tips saya, kalau ingin benar-benar sehat dan tidak ketergantungan obat, obat itu bantu awalnya. Tapi makanan dan gaya hiduplah yang jadi fondasi kesembuhan jangka panjang. Jadi sahabat sehat, jangan biarkan mitos membuat Anda takut makan. Dan jangan juga biarkan rasa aman palsu dari obat membuat Anda abai. Kunci utamanya adalah keseimbangan, kesadaran, dan konsistensi. Pilih makanan alami, hindari yang olahan berlebihan, dan jadikan makan sebagai bagian penyembuhan, bukan pantangan ekstrim. Di segmen terakhir nanti, saya akan ringkas semua poin penting dari pembahasan kita hari ini, dan tentu saya akan berikan sedikit pesan motivasi agar Bapak Ibu tetap semangat menjaga kesehatan di usia emas. Tetap di sini bersama saya, Dr. Rani Prameswari di channel Rahasia Sehat Lansia. Kita lanjut ke bagian terakhir, yakni penutup yang akan membuat Anda semakin yakin bahwa sehat itu murah dan mungkin. Sahabat sehat lansia, kita sudah sampai di akhir pembahasan hari ini. Dan saya harap setelah menonton video ini, Anda jadi semakin yakin bahwa menjaga kesehatan di usia 60 tahun ke atas tidak harus mahal dan tidak harus menyiksa. Kita tadi sudah belajar banyak hal ya. Mari, saya ringkas sedikit. 9 camilan sederhana yang bisa menurunkan kolesterol dan asam urat secara alami. Ada kacang almond, pengikis kolesterol jahat. Edamame, protein nabati penurun asam urat. Pisang kepok, penyeimbang kalium dan energi. Bengkoang, antiinflamasi alami dan pencernaan sehat. Kurma, stabilkan gula darah dan energi tubuh. Jagung rebus, turunkan trigliserida. Ubi cilembu, jaga metabolisme dan daya tahan. Kacang hijau, perbaiki pencernaan dan profil lemak darah bagus. Bahan yang simpel, tapi manfaatnya luar biasa. Kita juga sudah meluruskan beberapa mitos besar yang sering membuat banyak orang salah langkah. Bahwa makan telur tidak selalu menaikkan kolesterol dan asam urat tidak cuma karena daging, tapi karena keseimbangan metabolisme tubuh yang terganggu. Pesan pentingnya adalah, jangan takut makan, tapi belajarlah memilih makanan. Karena tubuh kita tidak butuh pantangan berlebihan, yang dibutuhkan adalah pola makan bijak dan konsisten. Saya sudah melihat sendiri ya, selama lebih dari 25 tahun saya mendampingi pasien lansia. Bahwa orang yang sabar, disiplin, dan tidak mudah menyerah dengan pola hidup sehat, hasil kesehatannya jauh lebih stabil dibanding mereka yang hanya mengandalkan obat. Jadi, mulai hari ini, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu semua untuk berdamai dengan makanan. Nikmati setiap suapan, tapi dengan kesadaran bahwa makanan yang Anda pilih bisa jadi racun atau justru obat alami yang menyembuhkan. Dan jangan lupa, perbanyak minum air putih, tetap aktif bergerak, jaga pikiran positif. Karena kesehatan bukan hanya soal apa yang Anda makan, tapi juga apa yang Anda pikirkan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, Rahasia Sehat Lansia. Tempat kita belajar bersama bagaimana cara hidup sehat, aktif, dan bahagia sampai usia senja. Saya Dr. Rani Prameswari, pamit dulu untuk hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat, dan ingat, sehat itu murah asal kita tahu rahasianya.